baru. Bagaimana guru-guru ini melek dengan teknologi. Tidak hanya membaca buku, juga melihat informasi-informasi tentang keilmuan. Kita bangga karena hari ini anak-anak sudah tahu dengan IT. Tapi tentunya jangan kebablasan. Kita harus mengawalnya menggunakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa MTSN 1 Kota Padang TV, hari ini secara eksklusif di Studio Humas, kita sudah kedatangan narasumber kita yang luar biasa yang tentunya mengisi kegiatan atau acara podcast kita, yaitu Ota Madrasah alias Omat, yang hari ini dihadiri oleh Bapak Haji Yakub, SPDI MPD. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana Pak kabarnya hari ini? Alhamdulillah kabarnya baik. Alhamdulillah sehat ya Pak ya. Sehat. Cerah sekali sepertinya Pak Yakub hadir di ruang kita hari ini. Bapak ini juga menjabat sebagai Ketua KKMMI Kota Padang ya Pak ya. Iya. Dan juga menjadi Kepala Min 2 Kota Padang. Nah, mungkin juga ada ini Pak, guru-guru Min Kota Padang yang menyaksikan podcast kita pada sore hari ini. Sebelumnya kami mau tanya Pak, Bapak di Min 2 Kota Padang ini sudah berapa lama Pak? Sampai Februari ini sudah 6 tahun 1 bulan. Sudah 6 tahun 1 bulan. Sebelumnya di mana Pak? Sebelumnya 2017 itu 2010 sampai 2017 di Min 3 Min Model. 2003 sampai 2010 itu di Min 1 Kota Padang atau Min Lubuk Buaya. Oh, Min Lubuk Buaya. Oh iya. Selama berapa tahun itu Pak? Lebih kurang 7 tahun. 7 tahun ya, juga ya, di Min 1. Baik. Berarti sampai sekarang sudah 20 tahun. Sudah 20 tahun? Kepala MI. Menjadi Kepala MI begitu Pak ya? 20 tahun ya. Luar biasa. Selain menjabat sebagai Kepala Madrasah ini Pak, dalam segi organisasi, apa sebelumnya Bapak pernah juga menjabat sebagai Kepala KKMMI atau seperti apa Pak perjalanannya? Oh ya, pernah di tahun 2009 sampai 2012 itu Ketua KKMI Sumatera Barat. Sumatera Barat, provinsi Pak ya? Provinsi 12, sambung lagi periode kedua sampai 2016. Berarti 2 periode? 2 periode Ketua KKMI Sumatera Barat ya. Baik, luar biasa ya pemirsa ya. Hari ini kita bertemu dengan Bapak yang pernah menjabat Pak ya 2 periode di KKMMI tingkat provinsi. Nah, MI ini ada yang swasta, ada yang negeri Pak ya. Nah, jadi hari ini Bapak juga menghadiri acara rakor KKM Kota Padang di MTSN 1 Kota Padang. Apa Pak program yang dicanangkan untuk kedepannya dalam rakor tadi Pak? Untuk rakor tadi kami menyikapi sekarang ini yang booming itu adalah kurikulum merdeka. Jadi untuk rapat tadi sudah bicarakan akan melaksanakan pembinaan untuk guru-guru yang terkait, kemudian wakil kurikulum, pesta staf, kemudian juga operator, kemudian juga kepala. Nah, jadi ini kita satukan semua dalam satu wadah tempat. Kita datangkan nanti narasumber dari Jakarta khusus untuk memperdalam ini. Kemudian yang kedua kami menyikapi ada rencana untuk mempermantap persiapan kompetisi sains madrasah. Karena pada ajang sebelumnya itu Kota Padang selalu juara umum. Kita tentu tidak ingin ini lepas ke daerah itu kan. Dari tahun kemarin ini dari 11 peserta untuk Sumatera Barat, 4 dari Kota Padang. Nah, sebelumnya pernah itu dari 11 peserta 9 itu dari Kota Padang. Nah, ini suatu pemicu bagi kita bagaimana supaya ke depan bisa ini selalu dipertahankan bahwa Padang ini selalu menjadi yang terdepan. Nah, untuk itu kami akan adakan persiapan. Kemudian juga yang ketiga ada program untuk meningkatkan kompetensi kepala untuk pelatihan-pelatihan. Bagaimana supaya manajerial itu berjalan di madrasah. Kami punya moto madrasah maju bersama. Oke.
Madrasah Maju Bersama. Menarik ini Pak, tagline Madrasah Maju Bersama ini seperti apa pemaknaannya Pak? Maknanya begini. Jadi kalau satu madrasah itu ada kelebihan, ada ikon, nanti kami bisa studi banding ke sana. Dengan cara seperti ini kita KKM itu digilir. Hari ini kan ke MTS 1. Yeah. Di sini kami banyak melihat kelebihan itu kan yang ada. Apalagi ini sekarang ini humas di MTS 1 ini luar biasa ini kan. Banyak hal-hal lain yang kami lihat tadi baik dari penampilan maupun dalam prestasi. Jadi ini berpindah-pindah tempat ini merupakan suatu ajang bagi kami untuk belajar ya, studi banding lokal lah begitu. Jadi Maju Bersama maknanya kalau ada madrasah yang mungkin dipandang belum mapan untuk berdiri, untuk prestasi, kita bagilah pengalaman kawan-kawan itu, kita gali juga pada kawan-kawan yang sudah punya itu. Jadi tidak ada yang ketinggalan, semuanya bersama, maju bersama itu semuanya maju gitu. Gitu. Kalau ada yang tertinggal nanti dibantu begitu dibantu, Pak ya. Sehingga memang madrasah ini seluruhnya begitu Pak ya. Seluruhnya. Ya, nah kita lihat Pak, madrasah hari ini memang punya wajah yang meraih kepercayaan di hati masyarakat. Ya, masyarakat menempatkan posisi madrasah sebagai sekolah pilihan utama bahkan bagi mereka. Bahkan kita lihat memang kalau di MTS 1 Kota Padang Pak, sebelum pendaftaran mereka sudah bercita-cita itu Pak mau seleksi di madrasah dulu. Nah, apa pendapat Bapak tentang ini? Seperti apa Pak kita mempersiapkan kepercayaan masyarakat ini? Kita berterima kasih kepada masyarakat banyaklah umumnya Kota Padang ini yang sudah menjadikan madrasah sebagai pilihan utama. Dan sekaligus bagi kami sebagai pimpinan termasuk Kemenak dan Kanwil ini tantangan. Kenapa orang memilih madrasah? Tentu ada plusnya itu, ada lebihnya. Kalau kita kan madrasah ini sekolah berciri khas agama, artinya khasnya itu berbeda dengan di SD atau SMP, SMA. Barangkali mungkin inilah yang membuat orang tua wali murid menjadikan madrasah sebagai pilihan pertama. Nah sekarang Kanwil termasuk dari pusat membuat program yaitu membuka pendaftaran lebih awal. Apa tujuannya? Agar kita ini tidak seperti zaman dulu lagi, madrasah itu dari ke sekolah masuklah ke madrasah gitu kan. Nah sekarang kita buat lebih awal. Kalau di SD, SMP, SMA itu pendaftarannya mungkin bulan Mei atau Juni, kita Maret udah dibuka itu. Jadi kita udah jaring lebih awal. Jadi mereka itu harus mendaftar lebih awal dan memberikan pilihan yaitu madrasah. Tapi strategi ini efektif ya Pak ya? Sepertinya efektif sekali. Kemudian kita melihat mereka itu walaupun nanti dia lolos menjadi SMP, SMA, dia tidak mau mengambil gitu. Dia juga akan mengincar madrasah juga. Bagaimana caranya? Jadi bagi kita ini tentu dengan adanya pendaftaran lebih awal ini, keuntungannya kita bisa mengambil yang lebih bagus itu. Dan kita melihat siapa yang sungguh-sungguh ingin masuk ke madrasah. Dulu kita masih ingat 10 tahun yang lalu mereka itu mendaftar ke MTS, mendaftar ke SMP, mendaftar ke SD, ke MIN gitu kan. Lulus nanti di SD dia lari lagi gitu kan. Padahal sudah lulus di MIN dia lari lagi gitu. Atau sengaja dulu kita belakangan pendaftarannya. Nanti kalau udah tidak terima di SD kita yang terima. Dulu begitu. Sekarang kita balik. Kita duluan itu dan mereka sampai sekarang ini khusus di MIN 2 ya. Kita hanya itu penerimaan 2 lokal. Satu lokal itu hanya 28. Berarti 28 berarti 58 yang diterima untuk 2 lokal. Sementara yang mendaftar itu 220. Kan banyak berarti yang terbuang, tersingkir ya. Tapi dengan seperti itu kita sepertinya lebih dapat yang bahasa Minang yang boneh, yang bagus lah gitu kan. Yang terbagus itu. Juga begitu barangkali bagi madrasah lain ya, kita dengan banyak pendaftaran kita bisa lebih seleksi lebih bagus, lebih ketat, hasilnya tentu lebih bagus juga itu. Baik, ini luar biasa ini Pak. Memang dari ini sudah dipersiapkan strateginya dari pendaftaran saja memang sudah di-prepare sedemikian rupa Pak ya. Memang untuk penjaringan siswa-siswi yang mendaftar di madrasah sudah dipersiapkan. Lalu bagaimana dengan strategi di dalam begitu Pak? Apa yang dilakukan kepala-kepala madrasah agar memang guru ini juga siap ini Pak? Karena kita kan tadi memadukan antara akademik dan ilmu agama begitu Pak ya. Hari ini sudah hadir juga SMP IT, SD IT yang juga memadukan punya perpaduan yang mirip begitu Pak ya. Bagaimana Pak dari kacamata Bapak mempersiapkan guru-guru kita untuk siap menerima guru-guru baru dan mempersembahkan yang terbaik untuk siswanya?
Jadi dengan adanya tantangan seperti ini, tentu kita sebagai pimpinan ya, sebagai manajer, top manajer di madrasah, kita juga harus punya strategi baru. Bagaimana guru-guru ini melek dengan teknologi. Tidak hanya membaca buku, juga melihat informasi-informasi tentang keilmuan, mungkin melalui IT ya. Kemudian juga kita di madrasah, baik MI, MTSMA, menggiatkan KKG di lokal, itu di sekolah, di madrasah. Juga ada KKG wilayah, termasuk mungkin di tingkat MTS, MGMP gitu kan. Nah sekarang ini kita lihat Bapak Kakor Kemenak, Pak Kasih, pengawas itu gencar ya untuk menggiatkan itu dan selalu dikawal itu bahwa MGMP ini harus berjalan, KKG juga harus berjalan, diminta laporannya. Nah, itu termasuk salah satu kita menghadapi tantangan tadi agar nanti oleh murid yang sudah memberikan amanah ke madrasah, memilih madrasah sebagai tempat pendidikan anak-anaknya, tidak kecewa. Nah, kemudian yang ketiga kita buatkan beberapa event workshop gitu kan, mendatangkan narasumber yang ahli di bidang masing-masing. Kemudian juga kita mengirim kawan-kawan kita untuk diklat, baik di balai diklat maupun di pusdiklat. Jadi ini mungkin beberapa trik kita bagaimana supaya tantangan ini dapat kita hadapi bersama, dapat kita atasi dan tidak ada kekecewaan oleh murid terhadap pendidikan kita olah di madrasah. Baik, kita kan baru menghadapi kondisi pandemi ini Pak. Ya. Pandemi ini meninggalkan oleh-oleh ini Pak. Oleh-olehnya salah satunya siswa-siswa kita di madrasah dekat dengan ponsel, dekat dengan gadget dan smartphone mereka. Apa Pak sebagai closing statementnya, pesan Bapak kepada orang tua menghadapi era transformasi kita ke arah digital, khususnya bagi orang tua yang punya anak masih di usia min begitu Pak. Silakan Pak. Ya, terima kasih. Jadi sikap kita dan orang tua tentunya masalah gadget ini kita mungkin membatasi, kemudian juga mengarahkan, mendampingi mereka menggunakan. Satu sisi kita bangga karena hari ini anak-anak sudah tahu dengan IT. Tapi tentunya jangan kebablasan, kita harus mengawalnya, menggunakan agar yang dilihat itu yang positif, kemudian dibatasi waktunya. Karena kita juga melihat banyak korban-korban yang berjatuhan ya. Ada yang matanya yang sudah kena, ada yang sarafnya, ada yang betul-betul dia nggak mau tenang tanpa ada gadget itu kan. Nah ini sudah berbahaya satu sisi ya. Nah ini barangkali karena waktu dulu itu, waktu 2 tahun yang lalu itu betul-betul kita sudah fokus dengan itu dan kurang pengawasan. Jadi ini kita menghimbau kepada wali murid, pada orang tua agar sama-sama mengawasi. Kita tidak bisa meng-cut itu atau menjauhkan mereka, tapi cukup diarahkan. Anak itu umumnya memang butuh, termasuk kita orang tua butuh dengan itu. Nah, tapi tinggal sekarang kitanya lagi bagaimana kita mengawasi, sejauh mana kita mendampingi, mengarahkan. Nah, mungkin itu himbauannya. Baik, luar biasa. Terima kasih untuk Bapak Haji Yakub SPDI MPD ya Pak ya. Untuk menjadi narasumber kita hari ini. Semoga tadi sudah ada pesannya terhadap siswa, orang tua, guru juga dipersiapkan. Semoga memang madrasah maju bersama bisa terwujud di tahun-tahun yang akan datang. Amin. Secepatnya insya Allah Pak ya. Amin ya Allah. Amin ya Rabbal Alamin. Terima kasih pemirsa di podcast Omat Otan Madrasah yang telah mendengarkan bincang kita sore hari ini. Sampai jumpa di episode-episode berikutnya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya. Saya Febraningsi undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.